Perkenalkan, nama saya Boji Skiel Kamanang Mahar. Saya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Saya dari kelompok 2, Angkatan 9, gelombang 3. Nama saya Tegar Wiratama. Saya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, saya Imade Astoralistia dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Perkenalkan, saya Sinta Damayanti dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Aditya Rista, saya dari Instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Instansi Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Diko Dwi Darmawan. Saya dari Instansi Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Hamba Putra dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Julianus dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikriyadi. Saya dari Instansi Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Cinta tanah air sesungguhnya hadir dalam pilihan-pilihan kecil. Dari helai kain yang kita kenakan, dari sikap kita dalam menghadapi kehidupan. Seluruh hal-hal kecil ini mencerminkan kesatuan nilai kebudayaan Indonesia yang patut kita lestarikan atas bentuk cinta kita terhadap Indonesia. Di persimpangan antara mudah dan benar, disinilah cinta itu diuji, bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan mengangkat kesadaran. Sebuah tindakan sederhana, menahan sampah di tangan hingga kita menemukan tempatnya. Ini bukan sekedar menjaga kebersihan, ini adalah tentang menjaga martabat. Martabat tanah yang kita pijak, dan martabat air yang memberi kita kehidupan. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Penerapan yang bisa dilakukan sehari-hari adalah dengan mengenali sejarah tempat kita tinggal. Saya mengunjungi Tugu Batu pertama di Palangkaraya, tempat di mana harapan besar Indonesia pernah diletakkan. Setelahnya saya pergi ke perpustakaan. Saya membuka kembali kisah perjuangan bangsa ini karena dari sejarah kita bisa belajar makna kebersamaan dan tanggung jawab. Sadar berbangsa dan bernegara bukan hanya soal simbol atau seremoni, tetapi tentang bagaimana kita memahami siapa diri kita sebagai bagian dari bangsa ini. Bentuk penerapan nilai dasar bela negara yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Melaksanakan ibadah merupakan bentuk kesetiaan kita terhadap Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, ibadah juga mengajarkan kita tentang disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai positif lain yang dapat mendukung pertahanan negara. Bela negara bukan sekedar angkat senjata. Ia adalah semangat mencintai tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara dalam bentuk sekecil apapun.
Ketika bencana banjir melanda, bukan hanya rumah yang terendam, tapi juga harapan anak-anak untuk kembali belajar. Disinilah arti bela negara diwujudkan. Bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan, tapi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Ia dimulai dari hal-hal kecil, dari niat yang sederhana, menjaga diri, membangun kedisiplinan, dan melatih kesiapsiagaan. Setiap angkatan beban, setiap tetes keringat adalah bagian dari latihan fisik yang memperkuat tubuh dan mental. Ini bukan semata rutinitas olahraga, tapi bagian dari membentuk karakter tangguh. Tubuh yang kuat dan sehat adalah modal dalam bela negara. Bela negara punya banyak bentuk, bisa lewat pendidikan, lewat karya, atau seperti ini, melatih diri agar sigap saat dibutuhkan. Saya percaya, negara dimulai dari membela diri kita sendiri dari kemalasan, kelemahan, dan ketidakpedulian. Saya memilih untuk siap, untuk menjadi kuat, untuk menjadi bagian dari generasi peduli pada bangsa. Kita hidup di zaman digital, di mana jari bisa menyebarkan apa saja. Seperti contohnya, vaksin bahaya, jangan pakai, lalu menyebar ke banyak bubble chat lain. Tapi satu klik saja, bisa menyebar hoax ke ratusan orang. Satu klik bisa menyebar hoax informasi bohong yang meresahkan, hoax menyesatkan, menciptakan kepanikan dan memecah belah masyarakat. Di antaranya sara dan rasis. Hate speech bukan pendapat, itu pelanggaran. Hoax dan hate speech bisa dipidana UU ITE pasal 28, hukuman 6 tahun penjara. Untuk menjaga NKRI, selalu verifikasi terlebih dahulu. Jangan asal sebar berita. Yuk jadi warga digital yang cerdas. Saring sebelum sharing. Bijaklah dalam bersosial media, stop penyebaran berita hoaks, dalam berkomentar, dan sebagainya. Bye.